Tolong saudara buka mic. Ini apa ini? Tolong jawab, saudara jawab dengan benar. Apa ini? Alfabet Cina, Bu. Huruf Jepang. Huruf Jepang. Apa lagi Kanji. jawabannya? Jepang atau Cina ya? Kanji. Apa ini? Huruf kanji. Artinya tahu Pak, cuman tulisannya tulisan Oh, Jepang. tulisannya. Loh, nggak ada yang bisa tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu Pak. Wah. Baik. Halo Pak Yosef. Ya. Halo, Ya, silahkan. Nenok. kata Ibu Mimi, Xi Jinping, Presiden China. Ya, oke. Kita akan pelan-pelan ya. Kalau saya bilang ini apa, saya tahu di Arizona ini ada yang bisa bahasa Mandarin. Iya. Oh, Ya. Mandarin. Ya. Nah, kita akan lihat ini apa sebetulnya. Yang pertama adalah ini adalah aksara atau huruf dalam bahasa Cina. Betul ya? Jadi yang ngomong mengucapkan ini dari Jepang, ya mohon maaf, nggak tepat. Ya, jadi ini adalah aksara huruf dalam bahasa Cina. Ya. Kemudian betul yang dikatakan tadi, ya, itu adalah presiden daripada Cina. Ini orangnya. Sudah kenal? Ada yang kenal? Enggak. Nggak ada, betul. Terima kasih, betul. Tahu iya, kenal tidak. Benar. Ya, kita harus pakai terminologi yang benar. Tahu iya, kenal tidak. Tahunya dari koran, dari internet, dan sebagainya. Tapi kenal tidak. Kalau kenal, saudara pasti akan pernah makan malam bersama dengan encik yang satu ini. Benar Baik. Pak. Ya, beda tuh kenal sama tahu, ya kan? Iya. Beda. Sekarang pertanyaannya, encik yang satu ini lahirnya di mana? Pernah tahu nggak? Cina. Enggak. Lahirnya ada di Beijing. Cina. Rumah Ya. sakit. Lahirnya di Beijing, di kota Beijing. Kemudian, berarti orang ini adalah orang Orang Cina. Cina. Beijing. Beijing. Orang Beijing. Cina. Orang Beijing. Beijing. Beijing negaranya apa? Cina. Cina. Benar, Cina. Benar. Benar. Iya, orang Benar. RRC. Baik, saya kasih tahu. Ini adalah orang ini. RRC. Nah, saudara bingung, ini tulisan apa lagi? Ibu Mimi bisa tolong kita, ini tulisan apa Ibu Mimi? Arizona. Alfabet Korea ya, Pak. Korea. Nah, itu dia. Ya, jadi tulisan ini berarti orang ini adalah orang Jungguo. Zhuguo. Inggrisnya adalah Zhongguo. Zhongguo. Indonesianya jadi Jungguo. Kapan kok pernah jadi Cina itu kapan gitu loh? Coba bisa enggak? Jadi Cina itu kapan gitu loh? Lah kok bisa dari Jungguo itu jadi Cina? Aneh kan ya? Ah, Iya. Yang benar itu Jungguo. Negaranya ini adalah negara Jungguo. Bahasa Inggrisnya karena bahasa Inggrisnya nggak bisa CH, jadi pakai Z, ZH, Zhongguo. Seperti itu. Ya, nah paham ya? iya Pak. Ya sejak kapan kok ngomong Cina itu loh? Sejak kapan gitu loh? Iya kan? Aneh kan ya? Betul Pak. Betul ya? Betul, Pak. Negara yang benderanya lambangnya adalah matahari terbit. Negara apa itu namanya? Jepang Pak. Jepang. Kota Jepang. Bukan loh. Bukan Jepang, Nippon. Oh, Nippon. Yang betul adalah Nippon, bukan Jepang. Bahasa. Itu lain Ya kan? sama. Apalagi Malaysia ngomongnya Jepun. Di Surabaya ada kembang Jepun. Iya. Apa dari Surabaya? Di Jawa Tengah, Jepang. Jepun. Kita bisa lihat Nippon. 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 Ya, oke. Ya kan? Kapan Iya. jadi Jepang itu kapan begitu loh. Oke, baik.
Kita nggak masalahkan dalam hal itulah. Memang unik sih. Baik. Sekarang pertanyaannya, mana yang benar? Nomor 1, 2, 3, atau 4? 1. Xi Jinping, Xi Jinping, Xi Jinping. Nomor 4, Xi Jinping. Mana yang benar? Satu. Satu. Alasannya? Nomor 2. Xi Jinping. Nomor 4. Pakai X. Nomor 2, Pak. Jinping. Karena aksaranya nomor 1. Sering lihat di tulisan-tulisan Iya. Itu Pak Roy, itu Han Yupinyin, Pak Roy. Xi Jinping, Han Yupinyin. Nah, oke. Jadi, semuanya benar. Tergantung dari dialek masing-masing. Benar nggak? Iya. Ya benar. Tergantung dari dialeknya masing-masing. Kalau yang atas itu US, Amerika. Yang kedua juga cara pronounce-nya. Ya, yang paling bawah mungkin Indonesia. Ya, Xi Jinping supaya gampang. Gimana ngomongnya Xi, ya, angel ya toh. Nah, permasalahannya itu bukan mana yang benar, bukan. Tetapi yang problem terbesarnya adalah di sini, saudara. Mana yang menjadi kriteria nama? Yang atas atau yang kotak di bawah? Menurut saudara mana? Atas, Pak. Atas, Pak. Paham ya di sini? Ya? Yang atas. Jadi yang menjadi kriteria nama itu bukan cara pengucapan. Xi Jinping, Xi Jinping, Xi Jinping, atau Xi Jinping itu bukan, itu hanya pengucapan. Kalau mau nulis nama harus pakai yang atas, yang dicoret-coret itu loh. Sebelahnya fotonya Since itu loh. Itu nama itu. Yang bawah itu bukan nama, itu cara mengucapkan. Beda loh ya, nama dengan cara mengucapkan itu beda. Paham ya di sini ya, paham ya. Gampang, sebetulnya gampang sekali. Baik. Yang berikutnya, kalau sudah lihat ini apa? Yotsin Wow Ayin. Nah, karena saudara sudah tahu, ini jawabannya sama, saudara. Ini adalah 4 huruf aksara Ibrani, benar kan? Aksara, ya. Ya. Iya kan, 4 huruf kan? 1, 2, 3, 4. Ya. Ada 4 kan? 4 huruf aksara Ibrani. Nah, 4 huruf aksara Ibrani ini ada bunyinya. Yang paling kanan itu Yod. Yang seperti huruf W itu Shin. Kemudian setelah itu Wow. Kemudian yang terakhir adalah Ayin. Jadi total semuanya ada 4 huruf Yod, Shin, Wow, Ayin. Ya, ini adalah aksara-aksara 4 huruf bahasa Ibrani. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah cara pengucapannya dalam bahasa Indonesia? Ini dia. Mengenai Yod, Shin, Wow, Ayin, aksara-aksara ini. Pengucapan di dalam bahasa Indonesia adalah tertulis Yeshua. Betul? Ya benar, karena orang Israel ngomongnya Yeshua. Nah, kita enggak, huruf kita kan enggak pakai Yod, Shin, Wow, Ayin. Huruf-huruf kita ini pakai abjad A, B, C, D, E sampai Z. Dan itu mewakili suara daripada Yod, Shin, Wow, Ayin, yaitu Yeshua. Y-E-S-H-U-A. Ya, paham ya? Saya kan pelan-pelan di sini. Kemudian, yang berikutnya. Jadi, Yeshua, tulisannya Y-E-S-H-U-A, itu adalah cara pengucapan. Pronunciation. Kalau enggak gitu, kita enggak ngerti apa-apa ya. Seperti saudara tadi, tak tanyain, ya Xi Jinping namanya si Ence itu, kita enggak ada yang bisa tahu, cuman satu, Ibu Mimi tadi. Ya kan, karena apa? Karena enggak ada yang bisa membaca aksara daripada huruf Cungko tadi. Ya paham ya? Jadi, Yeshua, Y-E-S-H-U-A, itu adalah cara pengucapan. Nah, begitu pula
manakah yang menjadi kriteria nama? Yang atas atau yang bawah? Atas, Pak. Atas, Pak. Nah, Yod Shin Waw Ayin atau Yeshua. Yang masuk menjadi kriteria nama, kalau saudara harus nulis nama Sang Juru Selamat, adalah harus pakai aksara Ibrani. Yod Shin Waw Ayin itu baru nama. Ya, paham ya di sini ya? Iya. Nggak Iya, terlalu Pak. susah, nggak susah. Nah, problemnya, apakah Yod Shin Waw Ayin ini bisa dibaca atau diucapkan Yesus? Tidak, Pak. Ya, Pak. Tidak. Jelas tidak, nggak bisa. Karena Yod Shin Waw Ayin itu bacanya, pronounsnya, pengucapannya adalah Yeshua. Lah sejak kapan Yod Shin Waw Ayin ini jadi Yesus? Kapan? Sama seperti tadi, Cungkwo. Kapan? Sejak kapan jadi Cina? Itu kapan gitu loh. Oh iya. Haleluya. Iya, gampang sihnya. Ya, mudah sekali kok untuk dipahami, itu nggak susah. Gitu. Nah, oke, betul ya. Jadi, Yod Shin Waw Ayin, apakah bisa dilafalkan atau diucapkan atau dibaca sebagai Yesus? Jawabannya adalah tidak bisa. Jelas sekali. Never, tidak mungkin bisa. Tidak akan pernah bisa. Baik, saya lanjutkan. Saudara bisa tutup mic terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Nah, di dalam Yohanes Fatsal berapa ini tadi? 19:20, ini ada satu peristiwa ayat 19 dan 20, di mana saat itu Pilatus menuliskan alasan mengapa orang ini dijatuhi hukuman disalibkan. Alasannya itu ditaruh di dalam sebuah tulisan di atas kepala Yeshua dengan 3 bahasa. Silakan Henok bisa baca untuk kita. Yohanes 19 ayat 19 dan 20. Silakan. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yeshua orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yeshua disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Iya, terima kasih. Jadi, alasan mengapa sosok ini dirajam habis, dikasih mahkota duri, disalibkan, alasannya ditulis di atas kepalanya supaya orang-orang bisa melihat. Karena apa? Tempat penyalibannya dekat kota. Kota apa? Yerusalem. Karena Yerusalem kota besar. Banyak pedagang, banyak prajurit-prajurit yang bukan dari Israel, prajurit daripada Romawi. Nggak bisa membaca aksara Ibrani, karena itu ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Perhatikan. Di dalam bahasa yang tertulis, kalimat ditulis di atas, ya, mana yang disebut nama? Yang di lingkaran merah atau hitam? Saudara bisa buka mic. Merah, Pak. Merah. Merah. Merah karena apa? Yang disalibkan ini orang Yahudi. Amin. Ya, jadi namanya nama Yahudi. Yod Shin Waw Ayin. Haleluya. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Jadi yang nama adalah yang merah. Yod Shin Waw Ayin. Nah, sedangkan Yesus, Nazarus Rex, dan seterusnya, itu bukan nama Yesus itu. Lah, kalau bukan nama itu apa? Ya kan, pertanyaan kan begitu. Kalau bukan nama itu apa? Yesus adalah pengucapan. Tadi kan kita sudah belajar pengucapan di atas. Karena apa? Di dalam alfabet Greka, Yunani, itu tidak ada huruf-huruf yang mewakili Yod Shin Waw Ayin. Karena itu diambil yang paling singkat, yes. Dan dikasih us. Karena apa?
Karena orang yang dihormati. Kenapa dikasih us kalau ini disalib? Aneh kan? Kok ada orang yang dihormati disalib? Karena saat ketemu dengan Pilatus, Pilatus berkata, aku tidak mendapati kesalahan apapun di orang ini. Dan Pilatus mengatakan, dia tahu bahwa orang ini, yaitu Yeshua, diserahkan karena kedengkian para imam. Di hadapan Pilatus, sosok Yeshua ini adalah orang benar. Karena dia tidak menemui kesalahan. Karena itulah maka dikasih gelar us, orang yang dihormati. Kalau penjahat mah nggak perlu dikasih us. Saudara bisa lihat di sini. Inilah alasannya mengapa Pilatus tulis Yesus. Ya, karena dia tidak mendapati kesalahan daripada Yeshua. Ya, huruf yang diambil karena alfabet daripada Greka ini nggak bisa mewakili Yod Shin Waw Ayin, maka yang diambil hanya Yod-nya saja, yes, sama Shin-nya S. Ya, saudara bisa paham di sini.